Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus. Dimulai dari ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah SWT setelah menceritakan atau bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun, maka setelah itu Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ke-94, Allah SWT mengatakan, jika engkau merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada engkau berupa Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mereka membaca kitab dari orang-orang sebelum kamu. Sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Rabb-mu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Ayat ini secara zahir disampaikan, ditujukan kepada Nabi SAW, yang mana sebenarnya maksudnya adalah sebagai hujah bagi orang-orang musyrik, bahwasanya Allah SWT telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran Islam dan kebenaran Rasulullah SAW sendiri itu sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab-kitab terdahulu. Maka Allah SWT menyuruh tanya kepada orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang yang baca kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani, yang mereka Allah SWT turunkan kepada mereka kitab. Tanyakan, karena di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab mereka sudah disebutkan tentang Nabi akhir zaman, bahwasanya akan diturunkan kitab terakhir, Nabi terakhir, dan mereka semua mengetahui hal itu. Tanyakan. Maka ini sebagai bentuk iqamatul hujjah, atau menegakkan hujah kepada orang-orang musyrik. Bisa kalian tanyakan kepada Yahudi dan Nasrani bahwasanya Allah SWT sudah memberitakan dalam kitab mereka akan kebenaran Al-Quran. Laqad ja'akal haqq min rabbik, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Rabb-mu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah fatakuna minal khasirin. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, janganlah Anda menjadi orang yang, atau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Janganlah kamu menjadi orang yang termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian menjadi orang yang merugi, di mana Allah SWT sudah menurunkan ayatnya, menurunkan kitabnya. Maka jangan jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, karena tentunya orang yang mendustakan ayat Allah merugi dunia dan akhirat. Di dunia mereka tersesat jalannya, tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Karena sesungguhnya
Di dalam kitab sudah diterangkan ini kebenaran, ini kebatilan. Kemudian dia mendustakan kitab tersebut, maka tentunya dia menjadi tersesat, tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan di akhirat tentunya orang yang mendustakan ayat Allah, dia tentunya akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya. Bagaimana Allah SWT sudah menurunkan kitabnya, sudah menjelaskan kebenaran, kemudian dia dustakan. Allah SWT mengatakan, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Ayat ini juga sebenarnya menjadi sebuah penghibur bagi Nabi SAW, di mana Nabi itu termasuk orang yang sangat ingin manusia itu beriman. Allah SWT mengingatkan, sungguhnya orang-orang yang Allah SWT sudah tetapkan bagi mereka kalimat Allah, sudah ditakdirkan tidak beriman, maka mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayat, walaupun sudah datang kepada mereka seluruh ayat, seluruh tanda-tanda kebenaran, kalau memang dia tidak beriman, maka tidak akan beriman. Walaupun datang, walaupun dia melihat seluruh ayat, kata Allah, walau ja'atuhum kullu ayat, walaupun datang kepada mereka seluruh ayat, yaitu ayat di sini tanda kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran Islam, tidak akan beriman mereka. Maka tugas Rasul hanya menyampaikan. Adapun orang-orang yang mereka memang dari awal tidak beriman, walaupun mereka melihat seluruh ayat dan tanda dari Allah SWT, mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adzab, sampai pun mereka melihat azab yang pedih. Ya, sebagaimana yang dilihat, yang barusan disampaikan oleh Allah SWT, kisah Fir'aun yang baru disebut oleh Allah SWT dalam beberapa ayat sebelumnya, di mana Fir'aun mendustakan kebenaran Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa diutus oleh Allah SWT dengan 9 mukjizat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Disebutkan 9 mukjizat, kebenaran, tanda, sudah jelas kebenaran Nabi Musa. Tidak beriman. Kapan berimannya Fir'aun? Ketika melihat azab yang pedih, ketika sudah tenggelam baru dia mengatakan, saya beriman. Kemudian Allah SWT mengatakan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Allah SWT mengatakan, kalaulah ada suatu negeri, Korea, suatu kampung yang dia beriman, yang mana imannya itu bermanfaat, Allah SWT katakan bahwasanya tidak ada suatu kaum, tidak ada suatu negeri yang bermanfaat imannya ketika mereka melihat tanda-tanda azab yang Allah turunkan, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Allah SWT mengatakan, maksud dari ayat ini, tidak ada suatu kaum di zaman dahulu, kata Allah SWT, yang bermanfaat imannya ketika mereka sudah melihat tanda-tanda dari azab Allah akan diturunkan, kecuali imannya kaum Nabi Yunus, di mana mereka lamma amanu kasyafna anhum, ketika
mereka melihat tanda-tanda itu, mereka kemudian beriman, kemudian kami angkat, kami hilangkan azab yang menghinakan mereka di dunia. Kasyafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya. Kami hilangkan azab yang menghinakan mereka di dunia. Wa mata'nahum ila hin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Tentunya ini kisah Nabi Yunus. Juga Allah sebutkan nantinya dalam surah Asy-Syu'ara, Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT mengutus Nabi Yunus alaihi salam pada suatu kaum. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu di suatu tempat atau kampung namanya Nainawa, di suatu negeri di daerah Mosul. Mosul itu adalah Irak sekarang ini, daerah Irak. Maka Nabi Yunus kemudian berdakwah kepada mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus lebih kurang berdakwah lebih dari 30-an tahun atau 33 tahun mendakwahi kaum tersebut. Kemudian mereka tidak beriman. Kemudian Nabi Yunus, semuanya disebutkan lebih detail kisahnya dalam surah Asy-Syu'ara. Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka, pergi dengan kesal atau marah. Allah sendiri menyebutkan, fadzahaba mughadiban. Maka dia pergi dalam keadaan marah. Kenapa marah? Sudah didakwahi, kaumnya tidak juga beriman. Akhirnya marah. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Kemudian dengan takdir Allah SWT, Nabi Yunus kemudian menaiki kapal. Kemudian ternyata diundi, ketika di kapal tersebut ada badai dan sebagainya yang mengharuskan sebagian yang ada di kapal harus turun, sebagian barang mereka, kemudian manusia juga harus turun. Maka diundilah, maka keluarlah nama Nabi Yunus. Itu disebutkan oleh Allah SWT secara detail. Yang mana ketika Nabi Yunus itu berangkat, pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus sudah mendakwahi mereka. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, berpesan sebelum berangkat, aku sudah dakwahi kalian secara sederhananya. Kalian kalau tidak juga beriman, Allah SWT akan turunkan azab. Maka Nabi Yunus pergi, kemudian kaumnya ini berpikir, diberi hidayah oleh Allah SWT, akhirnya mereka takut, kemudian mereka bertaubat. Ketika Nabi Yunus pergi, mereka bertaubat. Disebutkan dalam riwayat sampai mereka bertaubat selama 40 hari, 40 malam. Bertaubat kepada Allah SWT. Akhirnya Allah enggak jadi menghancurkan mereka. Maka kemudian Nabi Yunus kembali kepada mereka. Ini disebutkan oleh Allah SWT, di mana tidak ada satu kaum yang bermanfaat imannya ketika sudah melihat tanda-tanda Allah SWT akan turunkan azab, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Yang Nabi Yunus sudah mendakwahi, kemudian memberikan peringatan kepada mereka, kalau kalian tidak beriman juga Allah akan turunkan azab. Kemudian beliau pergi. Maka kemudian mereka bertobat. Kemudian Allah SWT mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Allah SWT mengatakan, kalau seandainya Allah mau, maka seluruh orang yang ada di muka bumi pasti mereka semua beriman. Kalau Allah mau, maka seluruh manusia yang ada di bumi akan beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah Anda akan memaksa manusia sampai mereka menjadi beriman? Maka ini ayat juga ditujukan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasul ingin manusia semuanya beriman. Kata Allah SWT, kalau seandainya Allah mau, Allah akan menjadikan seluruh manusia
beriman. Seluruh orang yang ada di muka bumi ini beriman. Tapi ternyata kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Allah SWT dengan hikmahnya Allah SWT dengan hikmahnya mentakdirkan ada di antara manusia yang tidak beriman. Ada manusia yang beriman, ada yang tidak beriman. Dengan hikmah Allah SWT. Maka tidak mungkin kita memaksa manusia untuk beriman. Maka tugas para nabi dan rasul, termasuk tugasnya kita hanya menyampaikan. Menyampaikan kebenaran. Dan tidak mungkin kita memaksa orang untuk menerima kebenaran. Allah katakan, afa anta tukrihun nas, apakah kamu ingin memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sampai mereka beriman? Enggak mungkin. Karena hikmah Allah SWT sudah menetapkan dan menakdirkan bahwasanya di antara manusia ada yang tidak beriman. Itu hikmah dari Allah SWT dan takdir yang tidak mungkin kita rubah. Maka tugas kita hanya menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Perkara mereka beriman atau tidak, maka itu hidayah di tangan Allah SWT. Dan tidak mungkin kita sekali lagi memaksakan kebenaran atau memaksa manusia sehingga mereka beriman. Allah SWT katakan, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Dan tidaklah ada satu jiwa atau seseorang beriman kecuali dengan izin Allah SWT. Tidak mungkin seorang beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah SWT menjadikan ar-rijs, ad-dhalal, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu Allah SWT menjadikan kesesatan bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak berakal. Allah katakan, tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Allah SWT mengizinkan dia beriman. Kalau Allah tidak izin, tidak akan beriman seorang. Dan Allah SWT menjadikan kesesatan bagi orang yang memang dia tidak menggunakan akalnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang mengatakan, ya, saya tidak beriman karena ini takdir, tidak. Tapi orang yang dia tidak beriman, berarti memang dia tidak menggunakan akalnya. Sudah diberikan kepada dia, sudah jelaskan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Sudah dijelaskan. Tapi mereka tidak menggunakan akal mereka. Atau mungkin akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Itu yang buat dia tidak beriman. Dia bisa jadi tidak bisa membedakan mana yang hak, yang mana yang batil. Atau dia sudah tahu ini yang hak, ini yang batil, tapi apa? Kalah akal tersebut oleh hawa nafsunya. Dan itu bisa kita lihat sendiri. Dan kita bisa merasakan sendiri. Kita kadang kita tahu ini kebenaran. Ini benar, tapi kalah oleh hawa nafsu kita. Ini kita tahu ini benar. Ini disuruh oleh Allah SWT, ini dianjurkan, ini disunnahkan. Kita tahu misalnya, ini sunnah, ini diajarkan, ini diperintahkan. Apakah semua kita bisa melakukannya? Enggak semua. Semua kaum muslimin tahu sholat yang 5 waktu wajib. Coba, apakah semua orang yang tahu bisa melakukan sholat 5 waktu? Enggak. Semua orang tahu misalnya ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Itu sunnah hukumnya. Apakah semua orang bisa melakukan? Enggak. Padahal dia tahu itu sunnah. Berpahala kalau dia melakukan. Maka itu hidayah di tangan Allah SWT. Kita semua tahu bahwasanya sholat malam itu dianjurkan. Sholat yang paling utama adalah sholat fardu. Apakah semua kita sholat malam? Enggak. Kalah akal kita oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita mengatakan tidur baiklah, kelak baiklah nanti bangunnya. Tidak usah sholat malam, tidak usah bangun malam. Kelak azan baik bangun. Itu hawa nafsu. Kita sudah tahu itu kebenaran, sudah. Tahu ini kebaikan, sudah. Tapi apakah kita melakukannya? Belum tentu. Itu yang dimaksud la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Maka orang yang berakal yang sebenarnya adalah dia mampu
mengalahkan hawa nafsunya. Itu orang yang berakal. Dia mampu, ini kewajiban dia lakukan, dikalahkannya hawa nafsunya. Ini suatu yang dilarang, maksiat dan dosa misalnya, maka dia tinggalkan. Ini orang yang berakal. Kadang kita justru jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ini dilarang. Misalnya menghina orang atau ghibah, bicarakan aib, kita tahu semua, tapi kita melakukan. Berarti kalah akal kita oleh hawa nafsu. Kita udah tahu ini buruk, ini jelek, tahu akal kita. Tapi kita lakukan juga. Kenapa kita melakukannya? Apa yang mendorongnya? Hawa nafsu. Berarti hawa nafsu bisa mengalahkan akal. Inilah yang Allah katakan, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menjadikan kesesatan bagi orang-orang yang dia tidak menggunakan akal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qaumin la yu'minun. Katakanlah, lihatlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ayat atau tanda wan nuzur, pemberi peringatan para nabi rasul. Allah SWT mengatakan ayat dan para pemberi peringatan atau nabi dan rasul yang bagaimanakah yang bermanfaat bagi orang yang dia tidak beriman. Artinya apa? Allah SWT menyuruh kita memperhatikan, coba lihat langit dan bumi ini. Ini semua tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT sudah memberikan tanda-tanda kebenaran. Bahkan Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Tapi apa? Wa ma tughni. Tidak bermanfaat tanda-tanda dan pemberi peringatan para nabi dan rasul ini bagi orang yang memang dia tidak beriman. Sebagaimana tadi disebutkan, kalaupun mereka semua melihat seluruh ayat tanda kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Lalu bagaimanapun Allah SWT menurunkan ayat tanda, mengutus para nabi dan rasul, kalau memang mereka sudah tidak beriman, tidak akan beriman. Allah SWT katakan, fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khala min qablih. Apakah mereka akan menunggu? Mereka tidak mau beriman. Kenapa tidak mau beriman? Menunggu apa yang akan ditunggu? Apakah mereka akan menunggu kehancuran baru beriman? Apakah mereka akan menunggu azab dan siksa Allah baru beriman? Apakah mereka akan menunggu? Kecuali sebagaimana kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Yaitu Allah SWT barusan menceritakan bahwasanya Allah SWT membinasakan Fir'aun dengan bala tentaranya. Mereka sekarang tidak beriman. Apa yang ditunggu? Apakah mau menunggu kehancuran juga seperti Allah SWT mendatangkan kehancuran kepada Fir'aun baru mereka beriman? Di Allah SWT mengatakan, disi bertanya, apakah mereka akan menunggu sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga menunggu? Menunggu beriman sampai kapan? Ketika melihat azab di depan mata, siksaan di depan mata, baru mereka beriman. Apakah itu yang ditunggu, kata Allah SWT? Ini tentunya ayat ditujukan kepada orang-orang musyrik Makkah, orang-orang kafir Quraisy. Apakah mereka ini orang-orang musyrik Quraisy menunggu untuk beriman kalau sudah melihat ayat sebagaimana orang-orang dahulu melihat ayat, melihat kehancuran mereka baru mereka beriman? Apakah kalian juga mau seperti itu? Kira-kira seperti itu Allah SWT katakan. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, tunggulah. Sungguhnya aku juga menunggu bersama kalian apa yang Allah SWT akan takdirkan. Silakan tunggu. Maka tentunya
Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita ketika datang kebenaran, maka tidak perlu ditunggu. Ini kebenaran, lakukan, terima dan amalkan. Fir'aun dia tahu, sebenarnya dia tahu bahwasanya Nabi Musa itu benar, tapi dia tidak menerima kebenaran karena akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, yaitu nafsu kekuasaan. Sebenarnya Fir'aun tahu bahwasanya Nabi Musa benar. Allah SWT sebutkan itu. Tapi karena kekuasaan itu nafsu, ya, nafsu kekuasaan, maka kalah tadi akal sehatnya. Maka ya naudzubillah, kita berlindung kepada Allah SWT dari hawa nafsu yang bisa mengalahkan akal. Banyak orang yang berakal, dia tahu kebenaran tapi kalah kebenaran itu, akalnya kalah oleh hawa nafsunya. Dia tahu ini benar, tapi tidak dia lakukan. Ini tahu dia ini salah, tapi justru dia lakukan. Jadi bukan dia tidak tahu sebenarnya, tahu dia. Seluruh manusia sudah tahu ini jalan kebenaran, ini jalan kebatilan, tahu mereka. Tapi kenapa mereka justru menempuh jalan kebatilan, meninggalkan jalan kebenaran, kalah oleh hawa nafsu? Karena dunia, kekuasaan, harta dan sebagainya. Allah SWT katakan, "Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy tersebut, tunggulah dan juga aku akan menunggu bersama kalian. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami menyelamatkan rasul kami, rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Allah SWT menyelamatkan orang-orang beriman dari seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Maka Allah SWT menghancurkan kaum yang mereka mendustakan nabi dan rasul tersebut dan menyelamatkan orang yang beriman bersama nabi dan rasul. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Maka yang demikian itu, kata Allah SWT, haqqan, bagi suatu yang hak, bahwasanya kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Suatu yang menjadi sunnatullah, bahwasanya Allah SWT pasti akan menyelamatkan orang beriman di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin Allah SWT menyia-nyiakan orang yang beriman atau membiarkan saja mereka, tidak. Tapi Allah SWT akan menyelamatkan mereka. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin." Katakan, wahai manusia, jika kalian masih berada dalam keraguan dari agamaku, masih ragu terhadap agama ini, agamaku yaitu agama Islam yang aku bawa, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari sembahan selain Allah SWT. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Apa yang kalian sembah selain Allah SWT, yaitu makhluk selain Allah SWT. Walakin a'budullah, tetapi aku akan senantiasa menyembah Allah SWT, alladzi yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian, yang akan mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Maka Allah SWT menyuruh nabinya, rasulnya, mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada manusia semuanya, jika kalian masih ragu terhadap agamaku, masih ragu dengan Islam, masih ragu dengan kebenaran yang dibawa, yang mana keraguan itu tujuannya apa? Salah satu tujuannya agar
Justru Rasul ikut bersama mereka. Tapi Allah SWT katakan, kalian ragu maka aku tidak akan ragu. Aku tidak ragu tentang kebenaran Islam. Aku tidak ragu akan kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Fala a'bud, maka aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah SWT. Maka para ulama menjelaskan salah satu bentuk kekufuran adalah ragu. Kufur syak artinya kufur yang itu didasari oleh keraguan, ragu terhadap Islam, ragu akan kebenaran Islam, ragu akan kebenaran Al-Quran, itu kekufuran. Kalau ada orang yang ragu Islam itu agama yang benar atau enggak ya, kalau dia ragu itu kekufuran. Ragu Al-Quran ini benar apa tidak ya, itu adalah kekufuran. Maka seorang mukmin dia harus yakin, beriman, iman itu yang yakin. Islam agama yang benar, Al-Quran adalah kitab yang benar. Dan dia yakin bahwasanya sembahan yang benar adalah Allah SWT. Di mana Allah SWT mengatakan di akhir ayat, wa umirtu an akuna minal mu'minin, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Orang yang yakin. Apa iman di sini? Orang yang yakin. Tidak ragu akan kebenaran Islam, tidak ragu akan kebenaran kerasulan dari Rasulullah SAW. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan agar aku diperintahkan tadi untuk menjadi orang yang beriman dan agar wajahmu tetap berada dalam agama yang lurus. Maksudnya apa? Tetap berada dalam Islam. Aku diperintahkan untuk senantiasa beriman dan istiqamah dalam agama yang hanif. Di mana hanif itu kata para ulama al-mai' 'ani syirk, yaitu jauh dari kesyirikan. Maka seorang tidak mungkin dikatakan muslim kecuali dia menjauhkan diri dari kesyirikan. Makanya Allah SWT katakan wala takunanna minal musyrikin. Jangan menjadi orang yang musyrik. Maka lawan dari hanif musyrik. Maksudnya orang yang musyrik bagaimana dia menyekutukan Allah. Ada orang yang hanif menjauhkan diri dari kesyirikan. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah SWT dalam ayat ini melarang dan menjelaskan. Melarang apa? Untuk berdoa meminta kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah, janganlah Anda berdoa meminta kepada selain Allah. Yang mana? Kemudian Allah jelaskan kenapa tidak boleh meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. La yanfa'uka wa la yadurruk, karena selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah? Karena makhluk siapapun yang diibadahi selain Allah, malaikat, nabi, jin, manusia dan sebagainya tidak memberikan manfaat dan mudarat. Maka Allah SWT melarang. Sembahlah Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jangan menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Siapa yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat? Allah SWT. Adapun makhluk, baik itu malaikat, jin, manusia, para wali, para nabi dan rasul, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat adalah Allah SWT. Maka jangan sembah selain Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada para nabi dan rasul, para wali, para malaikat. Minta kepada Allah SWT. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan, kata Allah SWT,
Jika kamu melakukan apa? Jika kamu meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka kamu berarti menjadi orang yang zalim. Maka zalim dalam ayat ini diartikan kata para ulama adalah asyirk, kesyirikan. Jika kamu melakukan itu, jika kamu meminta kepada selain Allah, berarti kamu termasuk orang yang musyrik. Orang yang zalim, di mana Allah SWT katakan dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar dan paling besar. Maka seorang ketika dia meminta kepada selain Allah, kepada makhluk, siapapun makhluknya, maka dia berarti termasuk orang yang zalim, yaitu termasuk kepada orang yang musyrik. Allah SWT menjelaskan lagi, wa iyyamsaska bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah SWT memberikan kepadamu suatu bahaya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah SWT mentakdirkan dan menimpakan kepada seseorang penyakit, suatu hal yang berbahaya, mudarat, bencana, tidak ada yang bisa mengangkatkan itu semua kecuali Dia, kecuali Allah SWT. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah SWT menghendaki kepada Anda sebaliknya kebaikan, tidak ada yang menolaknya seorang pun. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Jika Allah SWT menginginkan kepadamu karunia-Nya, kebaikan karunia-Nya, tidak ada satupun manusia atau makhluk yang bisa menghalanginya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, wa in ijtamu ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bima katabahu Allahu alaik. Jika mereka ingin memberikan manfaat, tidak ada yang bisa, tidak mungkin sampai kecuali dengan apa yang sudah Allah SWT tetapkan. Maka Allah SWT jika menakdirkan kepada seorang keburukan, musibah, penyakit dan sebagainya, tidak ada yang bisa menghilangkan itu semua kecuali hanya Allah. Maka berarti minta kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Jangan berdoa meminta kesembuhan kepada jin, kepada wali ini dan itu, tidak. Karena mereka tidak mampu memberikan itu semua, tidak bisa menghilangkan mudarat, bahaya, penyakit tersebut. Dan juga sebaliknya, ketika Allah SWT mentakdirkan suatu kebaikan, karunia yang Allah ingin berikan kepada seorang, tidak ada yang bisa menahan itu, menghalanginya. Tidak ada satupun yang bisa. Yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah SWT memberikan itu, memberikan kebaikan atau keburukan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah berikan kepada si A kebaikan, Allah berikan kepada si B keburukan. Allah berikan kepada si A penyakit, Allah berikan kesehatan kepada si B, dan seterusnya. Sesuai dengan kehendak Allah SWT. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berkuasa atas manusia, atas seluruh makhluk. Maka Allah SWT berbuat sekehendaknya. Tidak ada yang memaksa Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Telah datang Al-Qur'an. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang dia mendapatkan hidayah,
Sesungguhnya hidayah itu bermanfaat buat dirinya sendiri. Siapa yang dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Islam, dia mendapatkan hidayah, maka hidayah itu bermanfaat buat dirinya sendiri. Maka para ulama menjelaskan di sini ihtada. Ihtada itu maksudnya adalah seorang berusaha mencari hidayah itu, dan hidayah tidak mungkin dapat begitu saja kecuali seorang mencarinya. Ihtada. Itu dia mendapatkan hidayah. Di mana dia mendapatkan itu tidak mungkin kecuali dengan dia berusaha mendapatkannya, mencarinya. Maka seorang mendapatkan hidayah, hidayah itu buat dirinya sendiri, bermanfaat buat dirinya. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaihi. Dan siapa yang tersesat maka kesesatan itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang memilih jalan kesesatan, lebih mendahulukan hawa nafsunya, berarti kesesatan itu dialah yang akan menanggungnya. Wa ma ana alaikum biwakil. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku tidak diperintahkan untuk menjadi atau memaksa kalian untuk sampai beriman. Menjadi wakil maksudnya untuk menguasai kalian supaya untuk harus beriman. Karena Nabi hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Tugas para Nabi dan Rasul hanya menyampaikan. Bukan diperintahkan untuk menyuruh manusia untuk beriman. Semuanya. Karena sebenarnya tadi sudah disebutkan, kalau Allah mau, semua manusia bisa beriman. Dan kalau Allah mau, bisa semua beriman tanpa Allah mengutuskan Nabi dan Rasul. Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Bisa tidak Allah SWT menciptakan manusia semua beriman semua tanpa mengutus para Nabi dan Rasul? Tanpa menurunkan kitab. Bisa atau tidak? Bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Tapi Allah SWT punya hikmah. Tidak semua orang yang beriman. Allah SWT kirim Nabi dan Rasul. Allah SWT turunkan kitab. Ada hikmahnya. Supaya Allah tahu mana orang yang benar-benar beriman, mana yang tidak. Mana yang memang memilih jalan kebenaran, mana yang tidak. Allah SWT katakan dalam akhir surah yang mulia ini, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Allah SWT mengatakan kepada Rasulnya, ittabi' wattabi' dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sampai Allah SWT menjadi hakim di antara engkau dan mereka. Yaitu memutuskan perkara kalian. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik yang memutuskan perkara atau sebaik-baik hakim. Maka Allah SWT mengatakan kepada Rasul agar mengikuti apa yang diwahyukan. Dan itu adalah juga perintah kepada kita agar kita mengikuti apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan kepada Rasul? Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Maka Allah SWT memerintahkan dua hal dalam ayat ini. Wattabi' wasbir. Ikuti apa yang diwahyukan dan bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika kita mutaba'ah, mengikuti Al-Quran, mengikuti Islam, mengikuti Nabi SAW, itu akan mendapatkan tantangan. Maka mengikuti kebenaran pasti akan mendapatkan tantangan. Pasti, karena jalan kebenaran itu tidak mulus, penuh dengan rintangan, ujian dan cobaan. Maka Allah SWT dalam akhir ayat ataupun akhir surah dari surah Yunus mengatakan wattabi, ikuti apa yang diwahyukan, yaitu apa? Al-Quran. Wasbir, dan bersabar. Maka hendaknya kita dalam kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam, itu harus bersabar. Karena dalam kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Islam yang benar, pasti akan mendapatkan tantangan. Ya jelas pasti. Maka diperintahkan kita bersabar. Dan Rasul sendiri, bahkan Rasul sendiri yang kepada beliau diturunkan Al-Quran, disuruh oleh Allah SWT untuk bersabar. Sampai Allah SWT memutuskan perkara, yaitu
memutuskan perkara antara yang hak dengan yang batil, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memutuskan perkara. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat atau bagian terakhir dari surah Yunus yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan nantinya pada pertemuan yang akan datang dengan surah setelahnya, yaitu surah Hud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita bersama untuk memahami dan mengamalkannya. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.